Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bella. Saya di sini sedang berjaga pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mengetahui identitas Ade. Apakah berkenan? Dengan nama siapa? Faizal Nanda. Umur? Umur 13. Alamat? Jalan Malabar. Pelajar atau SD atau SMP. SMP. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan eksternal mata, yang dimana nanti saya akan melakukan inspeksi melihat dan palpasi menyentuh untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak, dan untuk melihat penglihatan normal adik apakah berkenan. Mungkin ada sedikit tidak nyaman. Baik, pertama yang di sini kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada spatula atau bisa sendok, lalu ada pulpen, kemudian ada senter. Lalu setelah itu sebelum itu saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah kita cuci, yang pertama kita akan melakukan inspeksi. Ada dua, inspeksi palpebra atau kelopak mata superior dan inferior. Yang pertama kita melakukan palpebra superior. Ada bisa lihat ke bawah. Nah, perhatikan, kita lihat di sini dari warnanya apakah ada perbedaan warna atau tidak. Lalu kita perhatikan juga apakah ada udem, apakah ada hiperemis, lalu apakah ada kemerahan atau tidak. Di sini pasien tidak adanya kelainan, tidak adanya hiperemis, tidak adanya kemerahan maupun udem. Lalu kita inspeksi atau lihat palpebra inferior, ada bisa lihat ke atas. Nah, kita perhatikan juga di sini apakah ada edem, apakah ada kemerahan, apakah ada hiperemis, apakah warnanya itu ada perbedaan atau tidak. Di sini pasien tidak adanya edem maupun adanya hiperemis maupun tidak ada kemerahan, artinya normal. Setelah itu kita melakukan inspeksi pada kelopak mata dengan cara mengembalikan kelopak mata atau mengembalikan palpebra. Mohon maaf ya, Dek. Kita lihat di sini apakah ada benda asing atau tidak di kedua kelopak matanya. Nah, di sini pasien tidak adanya benda asing. Setelah itu kita melakukan penilaian alis dan bulu matanya. Dari alis terlebih dahulu kita lihat apakah alisnya simetris atau tidak. Lalu kita lihat juga biasanya di alis itu ada benda asing. Di sini terlihat bahwa pasien itu alisnya simetris dan tidak adanya benda asing. Lalu kita lihat juga di sini di bulu mata apakah tumbuh ke arah luar ataupun ke dalam, ataupun biasanya ada pasien yang tumbuhnya itu berantakan seperti keluar ataupun ke dalam, yang kita sebut dengan trichiasis. Di sini pasien alisnya itu normal simetris, lalu bulu matanya itu tumbuh ke arah luar yang artinya normal. Setelah itu pemeriksaan penilaian konjungtiva fornix. Yang pertama itu pasien bisa melirik ke samping. Adik bisa melirik ke samping. Nah, perhatikan di sini apakah ada perhatikan juga di sini itu apakah ada hiperemis, lalu apakah ada subconjunctival bleeding atau tidak, lalu apakah ada benjolan atau tidak. Balik ke sana. Nah, di sini tidak adanya udem, tidak adanya subconjunctival bleeding juga pada mata ini pasien, berarti artinya normal. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan melakukan inspeksi sklera, dan sklera itu dengan cara kita adik bisa lihat ke atas, lalu kita membuka sini. Nah, kita perhatikan juga pada skleranya apakah di sini ada sklera ikterik, apakah ada benda asing ataupun ada kemerahan di sini. Nah, di sini tidak adanya benda asing, tidak juga terdapatnya sklera ikterik juga. Lalu adik bisa lihat ke bawah. Lalu pada konjungtivanya juga tidak adanya konjungtiva anemis, dan di sini juga tidak adanya benda asing dan terlihat normal. Setelah itu kita melakukan inspeksi emphysema ductus lacriminalis dengan cara menekan secara perlahan seperti ini. Seperti ini.
menekan apakah ada lakrimisasi yang berlebihan atau tidak. Setelah itu kita melakukan palpasi limfonodus preaurikular, palpasi dari mata sampai ke aurikular secara bergantian. Setelah itu kita melakukan penilaian kornea. Penilaian kornea. Nah, baik pada kornea di sini itu tidak adanya kelainan seperti tidak adanya rutur, tidak adanya edem, dan juga tidak adanya sikatrik. Dan di sini tuh pada kornea ini terlihat normal, itu normalnya itu adalah jernih. Di sini terlihat jernih. Setelah itu kita melakukan posisi mata dan kesejajaran mata. Bisa lihat ke depan. Nah, kita lihat juga apakah matanya simetris atau tidak kanan dan kirinya. Lalu kesimetris di sini pasien terlihat simetris. Lalu normalnya itu pada bagian iris itu berada di tengah, dan di sini pasien irisnya berada di tengah, tidak ke samping maupun terlalu menjorok ke dalam. Di sini pasien normal. Setelah itu kita melakukan penilaian posisi mata dengan cara menutup salah satu matanya. Kita tunggu selama 5 detik. Buka. Nah, di sini pasien terlihat normal karena pada saat kita buka itu matanya tidak bergerak. Nah, jika pada saat kita tutup lalu kita buka matanya itu bergerak, maka kita sebut dengan heterotropia. Kita lakukan pada sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka. Tutup matanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka. Nah, di sini di bagian satunya juga matanya tidak bergerak, yang artinya normal. Setelah itu kita baik, yang terakhir itu melakukan penilaian gerakan bola mata. Nanti saya menggunakan pulpen dan pasien bisa mengikuti arah yang saya arahkan. Bisa ikutin ya, Adik. Baik, di sini pada saat penilaian pergerakan bola mata, pasien tidak adanya kelainan dan tidak adanya keterlambatan pada saat saya arahkan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Ade, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di toko.